Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Denny Saputra selaku penguji, yang kami hormati Ibu Heni Purnawati selaku mentor dan atasan, dan yang terhormat Bapak Imam Rosadi selaku moderator dan coach. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum memulai pemaparan rancangan aktualisasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agnes Novesia, jabatan saya sebagai calon analis kesehatan ikan dan lingkungan di Dinas Perikanan Bangka Tengah, dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul Penerapan Budi Sekar atau Budidaya Ikan Bersertifikat Karantina di Kelompok Pembudidaya Ikan di Kecamatan Koba. Berikut adalah hal-hal yang melatar belakangi penulisan rancangan aktualisasi ini, di mana kondisi yang diharapkan adalah produksi perikanan dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Kemudian pada kenyataannya di lapangan bahwa kondisi yang ada sekarang adalah masyarakat pembudidaya yang masih minim kesadarannya terkait dengan penyebaran penyakit dan juga tentang keseimbangan lingkungan. Hal itu pun berdampak pada hasil produksi yang mana mutu atau kualitas perikanan masih dalam presentasi yang minim atau rendah. Kemudian dari segi lingkungan pun masih belum mendapatkan perhatian khusus. Untuk itu perlu diadakan analisis terkait core issue ataupun masalah serta mencari gagasan untuk penyelesaian masalah tersebut. Baik, ini adalah tujuan, manfaat, dan juga ruang lingkup dari kegiatan aktualisasi. Yang pertama tujuan, yaitu tentunya untuk bisa menerapkan nilai-nilai Core ASN berakhlak serta Smart ASN, dan tentunya untuk meningkatkan produktivitas perikanan budidaya di Bangka Tengah. Kemudian manfaat untuk diri sendiri, bagaimana bisa melatih kemampuan untuk analisis terhadap isu-isu yang ada dan mencari gagasan kreatifnya. Bagi instansi mendapatkan hal-hal positif dari inovasi yang dilakukan oleh peserta latsar, dan bagi stakeholder adalah mereka dapat memberikan manfaat atau mendapatkan kegunaan dari apa yang menjadi inovasi dari peserta latsar. Kemudian ruang lingkupnya adalah menjelaskan penerapan aktualisasi, kemudian menjelaskan aktualisasi dengan menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak. Selanjutnya adalah visi misi organisasi serta tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan yang meliputi Dinas Perikanan melakukan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, kemudian melakukan evaluasi dan pelaporan serta administrasi, dan tentunya melaksanakan tugas-tugas lain dari Bupati sesuai dengan undang-undangan yang ada. Kemudian visi misi organisasi sesuai dengan visi Bangka Tengah, yaitu Bangka Tengah yang semakin unggul, di mana diwujudkan melalui misi diantaranya meningkatkan sumber daya manusia, pelayanan publik, sarana prasarana, peningkatan ekonomi kerakyatan, dan juga lingkungan yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Bapak Ibu yang terhormat, untuk menekankan nilai-nilai Core ASN yang akan dilakukan atau diterapkan dalam kegiatan aktualisasi, berikut adalah ASN berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu ada juga Smart ASN yang karakteristiknya meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, kemampuan IT dan bahasa asing, kemudian hospitality, networking, dan entrepreneurship, di mana hal-hal ini akan membuat ASN mampu untuk menjadi digital leader dan memiliki kemampuan dalam mengoperasikan digital. Baik, selama 2 bulan pengalaman saya bekerja di Dinas Perikanan, saya melakukan analisis bersama dengan mentor, rekan kerja yang lain terkait isu yang ada, khususnya di bidang perikanan budidaya. Dan didapatilah 5 isu yang ada dan kemudian dianalisis dengan metode APKL seperti yang ada seperti berikut ini. Kelima isu ini dianalisis menggunakan metode APKL yang merupakan metode untuk menentukan isu mana yang layak ataupun yang aktual untuk dicari permasalahannya. Dan dari kelima isu ini,
terpilihlah satu isu, yaitu belum adanya kelompok budidaya ikan di Kecamatan Koba yang memiliki sertifikat karantina atau CKIB, yaitu cara karantina ikan yang baik. Dari isu terpilih tersebut, dianalisis lagi penyebab-penyebab mengapa isu tersebut dapat muncul, dan didapatilah 3 permasalahan, yaitu secara umum pokdakan masih dalam skala mikro, kemudian belum adanya sosialisasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat pembudidaya terkait perkarantinaan ikan. Hal ini dianalisis menggunakan metode USG, yang mana didapati core isunya adalah belum adanya sosialisasi terkait persyaratan dan alur sertifikasi CKIB. Kemudian dari core issue ini dianalisis kembali menggunakan strategi, di mana di situ tertuang beberapa gagasan kreatif dan mempertimbangkan dari kebutuhan organisasi bahwa hal-hal yang akan dilakukan adalah poin membuat leaflet dan juga video tentang CKIB atau Budi Sekar, kemudian melakukan bimbingan teknis terkait perkarantinaan ikan. Sehingga muncullah judul, yaitu penerapan Budi Sekar atau budidaya ikan bersertifikat karantina bagi pokdakan di Kecamatan Koba. Bapak Ibu yang terhormat, untuk kelancaran kegiatan aktualisasi ini, maka dibuatlah matriks kegiatan agar pelaksanaan ini dapat terstruktur dengan baik dan dijalankan dengan hasil yang maksimal. Dalam judul ini dibuatlah matriks kegiatan yang terdiri dari 6 tahapan kegiatan dan di bawahnya ada sub-sub kegiatan. Berikut adalah uraian dari matriks kegiatan tersebut. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor, di mana tahapannya terbagi menjadi 2, yaitu berdiskusi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi serta meminta persetujuan terkait pelaksanaan aktualisasi, di mana outputnya antara lain adalah lembar notulensi, lembar persetujuan, dan juga dokumentasi. Ketujuh, nilai dasar ASN berakhlak akan diterapkan pada tahapan ini. Kegiatan 1 selesai, maka akan dilanjutkan ke kegiatan kedua, yaitu mengumpulkan data pokdakan dan membuat kuesioner. Di mana subkegiatannya adalah pertama mengumpulkan data pokdakan dengan menghubungi penyuluh perikanan, kemudian dilanjutkan dengan membuat dan menyebarkan kuesioner, yang mana ini berisi tentang bagaimana mendapatkan data pengetahuan dasar dari pembudidaya terkait CKIB, kemudian dilanjutkan dengan melaporkan hasil pendataan pokdakan serta hasil kuesioner kepada mentor, yang mana pada tahapan ini juga akan diterapkan semua nilai dari core ASN berakhlak. Selanjutnya, setelah kegiatan 2 ini selesai, berikutnya akan dilanjutkan pada kegiatan ketiga. Yang ketiga adalah membuat leaflet dan video terkait sertifikasi CKIB, di mana tahapan-tahapannya terbagi menjadi 4, yaitu melakukan diskusi dengan mentor, membuat media leaflet dan video. Yang ketiga, memperbanyak dan membagikan leaflet serta video ke pokdakan, dan yang terakhir melaporkan hasil pembuatan leaflet dan video sosialisasi kepada mentor. Outputnya yaitu tentu berupa notulensi, dokumentasi, hasil leaflet, dan juga video. Dan pada tahapan ini juga akan diterapkan ketujuh nilai dasar core ASN berakhlak. Setelah pembuatan media leaflet dan video selesai, maka dilanjutkan pada tahapan berikutnya, yaitu tahapan 4, melakukan bimbingan teknis, di mana pertama melakukan diskusi dengan mentor terkait pelaksanaan BIMTEK, kemudian menghubungi narasumber yang akan mengisi bimbingan teknis tentang CKIB Budi Sekar ini, lalu melaksanakan bimbingan teknis, tentu mengundang peserta atau dari pokdakan, dan melaporkan hasil bimbingan teknis kepada mentor. Dan pada tahapan ini juga akan diterapkan semua nilai dari core ASN berakhlak. Setelah bimbingan teknis dilakukan, maka akan dilanjutkan tahapan kelima, yaitu evaluasi dan pembinaan ke pokdakan terkait dengan Budi Sekar. Tahapan yang pertama adalah menghubungi pokdakan terkait jadwal pelaksanaan dan kesediaan dari anggota pokdakan untuk dilaksanakan pembinaan dan evaluasi. Yang kedua adalah melakukan pembinaan tentunya dengan output yaitu dokumentasi dan juga checklist penilaian dari sertifikasi CKIB. Dan yang ketiga, melaporkan hasil
evaluasi dan pembinaan kepada mentor. Pada tahapan ini akan diterapkan semua nilai core value ASN berakhlak. Setelah kegiatan 5 selesai, akan dilanjutkan pada kegiatan 6, yaitu evaluasi dan pelaporan aktualisasi, yang dimulai dari menyusun laporan aktualisasi berupa draft, kemudian dilakukan bimbingan atau konsultasi dengan mentor dan coach, lalu meminta persetujuan dan lembar pengesahan dari mentor, dan yang terakhir mengumpulkan laporan aktualisasi. Outputnya adalah berupa draft laporan, kemudian notulensi, dokumentasi, lembar persetujuan dan pengesahan, dan bukti pengumpulan laporan. Pada tahapan ini juga akan diterapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Bapak Ibu yang terhormat, agar kegiatan aktualisasi ini dapat berjalan dengan baik, maka telah disusun rencana kegiatan seperti yang terlihat di tabel, yang mana akan dimulai pada minggu pertama bulan September, yaitu kegiatan pertama, hingga pada minggu kedua bulan Oktober, yaitu kegiatan terakhir, evaluasi pelaporan kegiatan aktualisasi. Baiklah, demikian tadi pemaparan dari saya. Saya sangat menyadari bahwa rancangan aktualisasi ini sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saya sangat mengharapkan masukan, perbaikan, dan saran dari Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.